Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Masyarakat dibuat geleng-geleng kepala atas putusan MK yang membolehkan kampanye di lembaga pendidikan. Sejumlah pihak menyatakan tidak setuju atas putusan ini karena dikhawatirkan dapat menyebabkan polarisasi terhadap pandangan politik dan akademik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan menuai pro dan kontra. Pasalnya kampanye yang bisa jadi arena adu gagasan jika dilakukan di kampus tapi dinilai sebagai ancaman jika berlangsung di sekolah. Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti menyoroti bagaimana bisa kampanye dilakukan di lingkungan sekolah yang memiliki banyak jenjang. Berbeda dengan tingkat perguruan tinggi di mana mahasiswa dapat menguliti isi pikiran capres dan cawapres. Kalau misalnya perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi kan tempatnya luas, setiap fakultas punya aula. Nah, ini sangat berbeda dengan sekolah. Nah, sekolah itu juga jenjangnya banyak, mulai dari jenjang pendidikan yang PAUD, TK, kemudian sampai SMA dan SMK. Nah, ini tentu harus disikapi nanti lewat peraturan. Di sisi lain, Ketua BEM Universitas Indonesia telah siap memfasilitasi adu gagasan para capres. Namun dengan catatan kegiatan tersebut tidak digunakan sebagai ajang kampanye. Bukan memperbolehkan kampanye, tapi memperbolehkan untuk mengundang tiap bakal calon pemimpin dengan tanpa menggunakan atribut kampanye ataupun alat peraga. Kami akan menanggapi itu dengan mengundang setiap bakal calon presiden yang saat ini sudah ada. Keputusan BEM Universitas menantang debat capres ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan pasal pemilu yang diajukan politisi PDI Perjuangan Ong Yedi dan karyawan Hantri Mantiri. Dalam putusannya, MK memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan lokasi kampanye asal diizinkan dan tanpa atribut kampanye. Meski MK memperbolehkan kampanye dilakukan di lingkungan sekolah, pengurus pusat Muhammadiyah menyatakan tidak akan memberikan izin kampanye pemilu di lingkungan pendidikan di bawah binaan Muhammadiyah. Kebijakan ini diambil untuk mencegah potensi polarisasi di lingkungan pendidikan dan dinilai bisa berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik. Kampanye politik di kampus atau di lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi itu menurut saya lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Bisa saja misalnya ada argumen bahwa kampanye politik di lembaga pendidikan itu adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa atau bagi pelajar misalnya. Tetapi argumen itu mungkin bisa diterima pada level tertentu, tetapi akan sangat sulit itu diwujudkan. Menanggapi putusan MK ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemilihan Umum membuat aturan teknis terkait izin kampanye di lembaga pendidikan dengan sejumlah syarat agar dapat menutup celah polarisasi. Jadi harus ada aturan-aturan yang detail ya, sebab itu sangat mungkin ya mudah untuk terjadinya polarisasi di kampus itu. Ini yang harus dijaga. Jadi aturan teknisnya oleh pihak KPU itu harus betul-betul tidak ada sedikit pun celah kemungkinan terjadinya konflik dan pembelahan di kampus. Penyelenggara pemilu diminta untuk memperhitungkan dampak negatif, kemungkinan konflik kepentingan antar pemimpin di lingkungan pendidikan yang digunakan untuk lokasi kampanye. Jika diterapkan tanpa aturan detail, praktek kampanye di lingkungan pendidikan dinilai bisa memicu praktek politik praktis di lingkungan pendidikan yang berdampak buruk bagi sivitas akademika. Tim Liputan, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.